Oke, halo semuanya. Di sini ada 4 soal PM, soal hasil SNBT 2025, materi peluang. Kita akan mengerjakan langsung ya, tanpa berlama-lama. Pertama kita baca dulu. Ini RTA ada 8 keluarga, itu di utara. Jadi ada 8 keluarga di utara. Terus ada 12 keluarga di selatan. Berarti ada 12 di selatan. Oke, langsung aja kita baca lagi. Untuk persiapan acara tersebut diadakan pertemuan dengan setiap keluarga diwakili satu orang. Pada pertemuan tersebut akan dipilih panitia inti. Oke, panitia inti ini terdiri atas ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Dari 20 warga, 20 wakil keluarga yang hadir. Pemain dilakukan secara acak. Sekarang langsung aja kita ke soal. Banyak cara terpilihnya panitia inti dengan ketua tinggal di utara jalan dan wakil ketua tinggal di selatan jalan. Jadi dari 4 orang ini ya, ada ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris. Itu gimana sih cara kita memilihnya? Jika dengan aturan bahwa wakil ketuanya di selatan, ketuanya di utara. Jadi kita pertama gini ya, ketua itu di utara. Berarti karena utara ada 8 orang, berarti cara memilih ketuanya kita ada 8 orang. Habis itu wakil. Wakil itu ada di selatan. Karena selatan ada 12 orang, berarti cara kita memilih wakil, kan ada 12 cara ya. Dari 12 orang itu kita ada 12 cara memilih untuk wakil. Untuk memilih wakil, sorry. Kalau chat mulu ini udah. Habis itu, karena tadi totalnya adalah 20 dan sudah dipilih ketua dan wakil, ada 2 orang yang sudah terpilih, berarti 20 dikurangi 2 sama dengan 18. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung sekretaris dan bendahara. Oke. Jadi, cara memilih sekretaris ya, itu kan karena ada sisa 18. Jadi, cara memilih sekretaris ada 18 cara. Setelah itu, sisa bendahara. Cara memilih bendahara berarti 18 dikurangin 1 karena udah diambil sekretaris 1. Ya kan? Jadi, bendahara cara memilihnya adalah ya 17. Maka ini semua kita kalikan ya. 8 dikali 12 dikali 18 kali 17. Nah, ini kalian memang harus menghitung ya. Dan sini saya sudah hitung, jawabannya itu adalah 29 376. Nah, ini kalau secara kalkulator setelah dihitung memang 29376 ya teman-teman. Tapi di sini mungkin kesalahan pengetikan. Ini bukan 29374 tapi 29376. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk nomor 2. Nah, pada pertemuan akan dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya adalah orang yang tinggal di utara jalan. Tadi di utara jalan ada 8 orang. Kita memilih 4 orang, berarti pakai rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi adalah n faktorial per ya, r faktorial. Habis itu jangan lupa n min r, ya kan? Faktorial. Nah, n yang mana, r yang mana sih? Ini adalah n ya, ini sebagai r-nya, guys. Ya, jadi 8C4 gitu, ingat-ingat. Jadi langsung aja 8C4 berarti gini ya. 8 kali, nggak usah pakai ini, kita pakai titik aja. 8 kali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dan seterusnya kan. Habis itu R-nya adalah 4 ya, berarti R faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 8 dikurangi 4 ya, N min R. 8 dikurangi 4 adalah 4 faktorial. Nah, karena di sini udah berhenti di 4 faktorial, jadi di atas juga kita harus berhenti di 4 faktorial biar tinggal dicoret gitu. Karena sama aja ya nanti ya, hasilnya pasti sama itu. Kita coret aja, jadi kita fokus yang ada di sini. Jadi kita kerjakan 4 coret sama 8 itu akan menghasilkan 2 di sini. 3 coret sama 6 akan menghasilkan 2 di sini. Ya. Habis itu 2 ya kita coret dengan ini 2. Jadi ini 1. Jadi ini udah habis, ini habis, jadi akan tersisa ya 1 kali 7 kali 2 kali 5. Jadi langsung aja 7 kali 2 dikali sama 5. Nah, ini adalah ini adalah NA-nya guys ya. Kejadian A. Kita menghitung NA dulu. Nah, setelah itu oke, ini adalah NA, bisa kita hitung NS-nya. NS itu semestanya guys. Jadi kalau kejadian A tadi ditanya 4 orang dari utara ya. Kalau misalkan NS berarti
dari keseluruhan. S itu keseluruhan gitu lah guys ya. Jadi keseluruhannya kan ada 20. Jadi 20 C4 gitu. Pokoknya nanti itu bakal gini ya guys ya. NA per NS gitu. Jadi ini kita menghitung NS-nya tadi, yang di sini adalah NS. Kok NS sih? NA, sorry. Oke, setelah itu kita menghitung NS. NS-nya berarti 20 C4. Jadi gampangnya adalah 20 dikali 19 kali 18 kali 17 dikali 16 ya, faktorial. Berarti 20 dikurangi 4 itu 16 ya, berarti bener ya. Di sini kita tinggal coret aja. Habis itu karena 4 orang yang dipilih jadi 4 3 2 1. 4 coret ya. Di sini berarti 5. Habis itu yang di sini kita coret ini jadi berapa? Jadi 3 dikali 6 ya. Habis itu yang ini kita coret lagi dengan yang ini. Jadi 3. Nah, berarti akan tersisa, ini udah habis. Akan tersisa 5 ya. 19 3 sama 17 dah. Nah, ini adalah NS nih. Nah, berarti NA per NS berarti kan gini ya, 7 kali 2 dikali sama 5 per NS-nya tadi 5, 19, 3, 17. 5 sama 5 kita coret. Setelah itu ada yang bisa dicoret lagi, saya rasa nggak ada yang bisa coret lagi ya. Jadi langsung aja, 7 dikali 2 adalah 14. Nah, nggak usah ribet-ribet menghitung di bawahnya ya. Nggak usah ribet-ribet di bawahnya, kita cek apakah ada yang jawabannya 14. Nah, jawabannya ada ya guys. Kenapa seperti itu ya? Karena memang kita pasti akan mencari, ya soal itu pasti disediakan bagaimana kalau kita itu udah ngerti salah satu jawabannya, berhubung dia pilihan ganda. Jadi kita kadang nggak usah hitung bawahnya gitu. Bawahnya udah pasti itu, jadi kita tinggal hitung atasnya. Terus kalau misalkan mau dihitung ya, oke kita hitung aja sekalian ya. 3 dikali 19. Ini kalian kalau bingung hitungnya, bisa gini dulu, 3 dikali 20, itu akan masukkan 60. Karena kita pinjam 1 tadi, berarti kita kurangin 3, berarti 57. 57 dikali 17, kalian kalkulator, itu pasti akan menghasilkan 969. Tapi kalau misalkan emang nggak ada kalkulator, kan bisa cek belakangnya aja nih. 7 kali 7 itu akan menghasilkan angka 49 kan. Nah, berarti belakangnya 9 dan di sini soalnya 9 nih. Nah, jadi pasti itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang 14 per 969. Dan ini juga saya dari tadi pakai cara coret-coretan gitu. Karena ada orang yang pakai cara ya, ini 7 kali 2 kali 5 itu berapa gitu kan. Habis itu bawahnya dihitung juga, jadi 969. Nah, nanti misalnya ya, 7 kali 2 14. 14 dikali 5 itu kan berarti 50. 50 sama 20 kan. Berarti kan nanti gini, 70 per berapa gitu kan. Kalau misalkan belum dicoret ya, berarti 5 kali 19 kali 3 kali 17 tambah berapa itu nggak tahu. Pasti banyak angkanya di sini. Baru udah bisa disederhanakan. Nah, nanti pusing kalau udah menyederhanakan kayak gitu. Ini sederhanakan berapa, yang bawah disederhanakan sama berapa, baru kita nanti bingung ketemunya gimana. Maka dari itu caranya nggak usah dihitung langsung, tapi selagi ada yang bisa dicoret, kita pakai cara mencoret-coret terlebih dahulu. Gitu. Berhubung ini sama ini bisa ada yang dicoret, jadi ya kita pakai pencoretan yang seperti ini. Jangan dihitung satu semua dihitung gitu kan. Repot itu, lama. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 3. Wah, ini ada jawabannya aja. Oke, nomor 3, pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan di kelurahan. 3 orang ya. 1 orang dari utara jalan dan 2 orang dari selatan. Berarti 1 orang dari utara jalan, 2 orang dari selatan. Habis itu ada atau ketiganya dari selatan jalan, berarti atau 3 dari selatan. Nah, setelah itu, oke gini. Kalau misalkan dia soalnya itu menyatakan apa namanya tadi, atau ya ini, maka kalian harus menambahkan gitu. Jadi kalau misal ini sebagai kejadian yang A, ini sebagai kejadian yang B, karena dia atau, jadi kita pakai pertambahan gitu. Jadi NA ditambah NB gitu. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung coba hitung ya. 1 Oke. 1 orang dari utara itu ada 8 ya. Utaranya tadi 8 kan. Kita coba. Oh, ini saya hapus aja ya gini ya. Tapi nggak usah deh.
Gini aja di sini. 1 orang dari utara. Berarti cara memilihnya ada 8 cara. 8 kita kali dengan 2S. 2S itu adalah 2 dari selatan. Maka kita pakai rumus kombinasi. Jadi karena selatannya ada 12, dipilih 2 orang, dipilih 12C2. Hal itu ditambah dengan 3 orang dari selatan. Berarti dari 12 orang di selatan dipilih 3 orang, berarti 12 kombinasi 3. Habis itu jangan lupa ini kan sebagai NA, ini sebagai NB. Ya kan? Berarti bawahnya adalah NS ya. NS-nya dari 20 orang dipilih 3 dan 20C3. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung hitung aja. Kita pakai pulpen rem yang merah. Jadi 8 12C2 berarti gini ya. 12 kali 11 kali 10 per berarti 2 dikali 1. 12 dikurangi 10 adalah 12 kurangi 2 adalah 10. Jadi 10 faktorial seperti ini. Jadi kita coret-coret aja nih. Ini sama ini berarti ini dapat 6. Nah, nanti 8 kali 11 dikali sama 6 ditambah 12C3. 12C3 berarti kita tulis sini aja. 12, 11, 10, 9. Oke, 12 kurangi 3 adalah 9. Habis itu 3, 2, 1. 3 coret sama yang ini, coret dulu jangan lupa. Ini sama ini berarti 4. Ini sama yang ini bebas ya mau coret yang mana. Kalau mau coret sama yang saya coret pakai yang ini aja biar gampang ya. Ini 4, 11, 5. 4 kali 11 dikali sama 5. Jangan lupa yang 20C3. 20 Oke, ini dulu 20 kurangi 3 adalah 17. Jadi ini nanti berhenti di 17 ya. Coret-coret. 20 18 18 sih. 19 sama 18 ya kan. Itu 3 2 1. Ini sama ini coret dapat 6. Ini sama ini coret dapat 10. Gini enggak sih? Ya gitulah. Jadi 10 19 sama 6. Oke. 10 19 sama 6. Nah, ini gimana cara hitungnya? Karena ini pertambahan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyeret yang bawah, jangan lupa atasnya itu coret 2 gitu. Maksudnya dua-duanya kanan kiri harus coret. Tapi di sini kita sederhanakan dulu ya. Gimana nih? Oke. 20 dipilih 3 berarti udah bener ya. Oke. Karena ini ada yang polanya sama ya, 11 kali 6 sama 4 kali 11. Itu kan nanti akan menghasilkan 66 sama 44 kan. Nanti tinggal dikali 5 sama dikali 8. Jadi kita tulis di bawahnya lagi ya. 8 dikali 66 ditambah 44 dikali 5. Habis itu di sini bawahnya adalah 10 19 6. Jadi 10 19 6. Nah, 66 sama 44 ini kita sama-sama bagi 2. Jadi ini kita bagi 2 akan menghasilkan 5. Yang ini kita sama-sama bagi 2. Ini akan menghasilkan 33. Yang ini akan menghasilkan 22. Habis itu ada lagi bisa coret. Oh ada ya. 6 ini kita bagi dengan 2 akan menghasilkan 3. Yang kita bagi adalah 22 sama 8. 8 dibagi 2 akan menghasilkan 4. 22 dibagi 2 akan menghasilkan 11. Nah, berarti nanti bentuknya adalah 4 dikali 33 dikali 11 bukan dikali, ditambah 11 dikali 5 gini per 5 19 3. Oke, kita coba hitung yang atas guys ya. 4 kali 33 itu berarti 132 ditambah 11 dikali 5 55. Nah, di sini coba kita hitung atasnya dulu. Berarti 187. Kita cek apakah ada jawaban 187. Nah, jawabannya ada ya teman-teman ya. 187. Jadi udah pasti itu jawabannya. Kalau misalkan memang penasaran mau coba hitung, kita bisa coba hitung, tapi lagi-lagi gak usah hitung keseluruhan. Kita coba cek 5 dikali 19 itu berapa? Itu kan akan menghasilkan, kita cek bilangan ganjil genapnya aja nih. Ganjil semua nih. Jadi 5 dikali 9 itu kan akan menghasilkan 45. Sedangkan 45 kalau dikali 3 ya berarti 5 kali 3.
belakangnya pasti akan 5 lagi. Jadi pasti jawabannya adalah belakangnya 5. Berhubung ini 285, jadi jawabannya yang ini gitu. Jadi nggak perlu dihitung berapa. Walaupun memang bisa dihitung, tapi lebih menghemat waktu jika kita nggak usah hitung gitu. Jadi kita langsung ketemu 187 per sesuatu yang belakangnya ada 5. Jadi 285. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ketua dan wakil ketua tempatnya terpisah oleh jalan. Berarti ketua, wakil ketua ya, terpisah oleh jalan. Nah, jangan lupa diperhatikan ya, bahwasanya ada ketua itu bisa di utara sama bisa di selatan. Ini juga bisa di selatan, bisa di utara. Jadi nanti ya akan ada 2 NA sama NB gitu. Untuk yang ketua dan wakil ini. Jadi bisa 8 kali 12 sama bisa 12 dikali 8. Baru nanti ini kita tambahkan gitu. Nah, berarti 96 ditambah sama 96 itu akan menghasilkan 192 dikali sekian, nanti kita hitung dulu untuk sekretaris dan bendahara. Oke, setelah itu sekretaris sama bendahara berarti gini ya, di selatan. Jadi karena di selatan itu ada 12 cara dan udah diambil satu cara di sini ya, bisa W, bisa K, bisa ketua, bisa wakil. Berarti cara memilihnya ada kita kurangin satu dulu karena udah diambil satu, berarti 11 gini. Berarti untuk memilih bendahara ya ada 11 cara, habis itu untuk memilih sekretaris ada 10 cara gini. Tapi ingat ya, walaupun di sini bukan walaupun di sini sih, emang benar gini ya. Jadi dari selatan itu ada 12 orang, itu bisa dikurangin satu aja. Karena bisa diambil W, bisa diambil S gitu. Dia bukan dua, bisa diambil W, bisa diambil K, sorry. Dia bukan dua hal yang sama gitu. Jadi dari 12 cara memilih yaitu di selatan udah diambil satu orang, jadi 11. Berarti cara memilih bendahara adalah 11, cara memilih sekretaris adalah 10. Jadi dia akan 192 kali 11 tambah dikali 10. Nah, per tapi kita nggak pakai kombinasi teman. Karena nggak pakai kombinasi ya. Ini nggak pakai kombinasi ya teman-teman. Jadi kita langsung aja 20 kali hitung semestanya langsung, 20 kali 19 kali 18 kali 17. Begini ya. Oke. Jadi kita satu-satu ya. 20 sama 10 ini berarti 2 ya. Oke, bentar kita pindah dulu deh ke bawah. Kita ke sini ya. Nah. Bentar guys. Lebih enak. Nah, 192 kita bagi dengan 2 ya. Berarti akan menghasilkan 96. Jangan lupa ini kita bisa sama-sama bagi dengan 6 nih. Berarti dapat 3. Yang ini dapat ya 96 dibagi 6. Berarti kan 16 ya. Jadi dia akan 16 dikali 11 per 19, 3, 17. Nah, karena tadi udah kelihatan kita udah pernah hitung 19, 3, 17 itu hasilnya adalah 969. Dan berhubung di soal juga semuanya sama, 969, 96, 99 semua. Jadi kita tinggal hitung atasnya. Atasnya adalah 16 dikali 11. Itu akan menghasilkan 160 ditambah 16. Ya udah kelihatan ya, 176 per 969. Apakah ada 176? Oke, jawabannya ada ya. Jawabannya adalah C. Oke, seperti itu kurang lebih. Jawabannya adalah C ya. Yang ini D. So yang ini A. Dan yang pertama adalah D. Oke, sekian, terima kasih.